Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan coba review satu jenis jam. Ini dia, jam Casio SGW 300 HD 1A VDR. Ya, original. Oke, ada kotak dan semua manual dia ada di dalam lah. Saya akan buat review nih dalam menggunakan bahasa Sabak. Bahasa Malaysia Sabak. Negaraku tercinta, pikir cincai. Jam ni ya sangat sesuai untuk di Sabak sebab kawasan muka bumi ataupun banyak tanah tinggi. Sekiranya perjalanan harian ada bukit saja, terus tuh ada bunyi telinga tuh bila naik bukit tuh. Sebab ada kawasan tanah tinggi, high altitude. Jadi adakah jam ini sesuai untuk di Sabak? Yes. Walaupun dia bukan G-Shock, tapi dia adalah versi Casio jenis traveling, kalau saya tidak silap lah. Oke. Ini saya punya keyboard nih. Keyboard murah tapi sangat efektif. Biar murah tapi efektif, bosku. Untuk spek jam nih actually banyak di Google lah, kalau di Google kan. Oke, dia punya semua jam sama saja, cuma ya sama macam nih G-Shock. Apa kelebihan ini? Solar. Itu saja, yang lain sama tuh. Dan 200 meter guys. Ini pun secara dia tidaklah dia cuma 100 meter, tapi apa kelebihan dia? Dia ada altimeter. Okay. And then dia ada barometer. And then dia ada Celsius, dan dia boleh predict mau hujan ataupun tidak. Paling bagus dia lah. Badan dia ni plastik, body ni dia punya size tu dalam 50 mm, 5 cm guys. Panjang tu 5 cm tu kan. Wan cincai 5 cm dia. Tengok ada speed mat. Ya, Sabak paling banyak speed mat sekarang. 5 cm ni nah. Lebih kurang lah kan dari kosong. 5 cm ataupun 50 mm. Kenapa masih mau tahu? Biasanya orang akan mau tahu berapa adakah jam ni sesuai untuk laki ke perempuan. Saya rasa kalau jam macam ni dia tidak sepatutnya karena ada jantina. Ada jantina. Macam mana kamu ada jantina ni? Tahu boleh buat anak jam kan? Jam ni semua orang boleh pakai ikut dia punya purpose, tujuan dia. Tujuan kenapa mau pakai jam lah. Contoh ada altimeter dengan barometer. Kenapa saya beli jam ni? Konon-konon lah, mana lah tahu kan. Dapat buat research kan, high altitude training. Kita cek dia punya feature. Yang lain tu semua time dia punya speed second tu tidak payah lah kan. Yang ada saja dia punya feature. Kalau nampak, this is altimeter. 105 meter dari para slot. Ini belum tahu lagi, saya belum setting dia. Set dia macam mana. Ini yang original setting dia. Patutnya kalau kita di Sabah ni, bila kau beli, kau kena cek di Google. Ataupun ada satu tanda yang suka hiking tu, dan adjust dan ubah dia punya set ni lah. Set para slot ni. Okay. Itu dia punya altimeter. Mau katakan, dia sama juga. Dia ada 32 Celsius lah. 32 Celsius ni pun macam tidak berapa tepat, saya rasa, memenangkan jam G-Shock Sesanina ni. Okay, 30 Celsius ada
2 degree lah lari, 1 degree 1 pen lebih kan. Oke, so itu untuk altimeter dia. Kalau kita cek bagian ini, kita cek lagi satu kali, ini barometer. Nah, jadi ada 1001 hekta pascal, 32,9 Celsius. Kalau kita tekan lagi water receipt UTC ini time center kan, United Time Center ataupun MT tuh, Meridian, day, hour, timer, alarm, and Saturday. Gitu sejak dia punya nih. Lampung dia nih ini sejak. So jam nih dia budget. Tapi yang penting dia punya barometer, altimeter tuh. So nanti kita biasanya pilot yang pakai. Actually untuk research yang suka pergi Gunung Kinabalu tuh, ini sangat sesuai lah. Ataupun kawasan pergunungan macam di Kimanis, Batu 16 tuh, ataupun pergi di mana? Iyalah, kawasan tanah tinggi. Di tempat saya sini ini pun kawasan Toran, Kota Belud, Temparuli ini ada kawasan tanah tinggi. Macam mana tahu tinggi? Naik saja bukit tuh terus nampak laut guys. Terus tuh telinga berdengung. Kan. Nah, itulah dia punya so baru. So dia tidak juga sepatutnya ada di sini, dia cloudy ataupun dia ada kasih tahu predict suhu tuh kan. So ini altimeter. Udah tidak ada. Oke, satu lagi kelebihan jam ini dia ringan. Ada juga ini dia plastik, and then ini dia stainless steel. Ada version yang guna plastik. Actually plastik tuh bagus, lebih bagus lagi saya rasa daripada stainless steel. Tapi kau kena beli selepas 8 tahun kau pakai, ini dia akan rusak. Jadi ini tidak original sudah ini. Saya akan yang termasuk yang ini masih original. Masa lama-lama dia akan rusak. Kalau selalu pergi di laut dia mungkin boleh pecah, kuyak. So untuk jangka masa panjang stainless steel lah kita pakai macam ni. Oke, itu saja saya punya review. Harap kamu simple saja. Oke, so sangat spot lah kalau untuk sukan, berlari, berjogging, hiking, the best. Walaupun dia tidak ada kompas. Kalau yang ada kompas tuh dia semua ada, baru, alti, kompas, temperature. Ada satu jam macam ni juga bersih dia, G-Shock, bukan G-Shock, dia G-Shock terlampau mahal. Yang begini punya, dia punya pattern, dia punya design, dia punya bahan ini campur plastik, campur stainless steel, campur nih. Ada juga dalam 800 lah. Kalau G-Shock yang macam ini dalam 300 cincai. Kalau G-Shock nih dalam ini dia punya altimeter, ada barometer nih, dia boleh mencecah dalam 1.000 lah, 1.000 lebih, 12, 13 range price dia. Jadi kalau yang ada macam tadi tersebut tuh altimeter, barometer, semua dia punya data ada di dalam. So dia lah boleh mencecah dalam 2.000 lah kalau G-Shock. 1.000 lebih kan. Tapi kalau yang macam ni saja okey. So dia sangat comfortable untuk kita guna. Saya punya wrist ni kecil saja jadi nampak besar lah. Oke, so ini saya punya review untuk jam tangan nih. Oke, sangat kemas, nampak sport. Kalau saya ini semua boleh pakai, laki atau perempuan boleh pakai guys. Oke, so ini dia punya model ya, dan kotak dia lah. Saya beli online di Shopee. Saya tidak mau kasih tahu siapa dia punya seller. You cari je di sana. Siapa yang paling murah itulah kau beli. Oke, yang paling murah dia lah tu. Kadang-kadang dia overprice, dia boleh mencecah sampai 500. Kalau di Sabah ni 2 kali ganda bosku. Kalau jam tu 300, di sini dalam 500-600. Bukan mau kasih jatuh lah, tapi memang itu hakikat dia kan. Kalau kita berniaga, kita kena ikut dia punya
momentum tuh. Kalau tidak rugi. So ini saya punya review untuk jam nih. Thank you for, terima kasih karena melihat. Nanti saya akan buat title juga untuk rujukan dan dalam kurungan tuh Sabah, sebab kebanyakan review kita mau cari yang di tempat sendiri, sebab ada sesuai dengan environment. Borneo nih, pulau yang besar nih kan, jadi gerigitan lah, sebab kebanyakan orang punya review itu sesuai di tempat dorang, so dia tidak sesuai pula di tempat kita. Kan terutama motorcycle, dorang semua sana bertungkus lumus modified untuk laju kan motor. Tempat kita saya rasa mostly majority penduduk tempatan sini dorang modified bukan untuk kasih laju motor, tapi untuk supaya dapat pakai motor tuh, sebab part susah mencari, susah, lepas tu mahal kan. Satu tempat ke satu tempat tuh mau pergi KK, kalau jauh mau 4 jam, setakat mau ambil brake pad saja kan mau 4 jam 3 jam. Kuyak. Jadi modified tuh penting untuk supaya brand tuh hidup lah, supaya motor tuh boleh dipakai sepanjang masa, bukan untuk laju tapi supaya penggunaan dia berterusan. So saya try saja nih untuk bahasa Sabah. Oke. So thank you. Ini jam ada banyak lagi, nanti saya akan kasih cerita satu-satu lah menggunakan bahasa Sabah nih. Ini memang sangat sesuai bosku. Kau pergi memancing ada ikan lah di dalam dia. Ada juga yang ada ikan, tapi saya prefer ini. Kalau ada ikan tuh tidak jauh beza. Ya, ada temperature dia, ada bulan, terus ada banyak ikan-ikan di dalam. Oke, thank you. Have a nice day bosku.